Mobil milik pemeran artis sinetron Yuki Kato dibobol maling di depan supermarket Kota Wisata Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu malam lalu. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku membobol mobil Yuki Kato dengan modus memecah kaca. Pelaku berpakaian hitam kemudian masuk dan menggasak barang berharga dari dalam mobil. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Gunung Putri. Ada aja ya maling kelakuannya. Aksi pencurian juga terjadi di Komplek Persada, Bekasi, Jawa Barat. Kali ini pelaku menggasak sepeda motor di salah satu rumah yang berada di komplek ini. Namun saat akan kabur, aksi pelaku digagalkan oleh security komplek dengan cara menutup palang pintu hingga pelaku terjatuh seketika. Tuh kan mas, makanya jangan nyolong, cari kerja yang halal, jangan malah mencuri milik orang lain. Sementara di Kota Malang, pencurian motor nyaris terjadi di Jalan Meratus, Kecamatan Sukun pada siang bolong Rabu lalu. Aksi dua pencuri ini gagal total lantaran motor yang akan digasaknya alarmnya tiba-tiba berbunyi. Sontak saja kedua maling ini pun kabur, takut aksinya ketahuan warga. Waduh, untuk warga Malang dan sekitarnya waspada ya, kejahatan ada di mana-mana. Di Pindrang, Sulawesi Selatan, aksi perampokan terjadi di Salo, Perumahan Jakia, Kecamatan Watang Sawito, tepatnya di kantor KSP Al-Azhar. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang karyawan ditodong oleh orang tidak dikenal dengan senjata tajam dan mengambil uang. Dalam peristiwa perampokan yang terjadi saat warga tengah sholat Jumat, pelaku membawa kabur uang sejumlah 1,3 juta rupiah. Akibat perampokan ini, sang karyawan mengalami trauma. Dua pelaku begal sadis yang menganiaya korbannya di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berhasil ditangkap polisi. Aksi pencurian motor di Bekasi, Jawa Barat berhasil digagalkan setelah Satpam Komplek menghadangnya dengan pintu portal hingga terjengkang. Puluh siswa SDN Duku 03 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami insiden keracunan saat menyantap makanan bergizi gratis. Hai Sobat Malam, Buletin Ayus Malam kembali hadir dengan sederet berita pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 2 dari 3 pelaku begal sadis di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. 2 pelaku berinisial MW dan MRK diringkus di 2 lokasi berbeda di kawasan Medan Belawan dan Medan Marelan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Cilaban mengatakan, dalam aksinya kedua tersangka memiliki peran masing-masing. MRK bertugas sebagai pengendara motor yang mengejar korban dan MW sebagai penada barang curian. Sementara itu satu tersangka yakni MIP yang merupakan eksekutor masih buron dan dalam pengejaran polisi. Jadi modus pelaku ini, korban sedang menggunakan sepeda motor menuju Belawan Kota. Di tengah jalan, persisnya di depan pelabuhan Bandar Deli, Belawan, dicegat langsung ditebas menggunakan senjata tajam atau parang. Selain menangkap 2 dari 3 tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti, yakni sepeda motor metik milik korban dan 2 unit ponsel. Sebelumnya video aksi para tersangka membegal korban bernama Iwan yang merupakan nelayan kepiting Senin dini hari lalu sempat viral.
Kawanan ini merampas motor dan melukai korbannya di depan terminal penumpang Bandar Deli Medan. Sementara itu, akibat perbuatan para tersangka, korban yang mengalami luka parah kini masih terbaring di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Mobil milik pemeran artis sinetron Yuki Kato dibobol maling di depan supermarket Kota Wisata Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu malam lalu. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku membobol mobil Yuki Kato dengan modus memecah kaca. Pelaku berpakaian hitam kemudian masuk dan menggasak barang berharga dari dalam mobil. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Gunung Putri. Ada aja ya maling kelakuannya. Aksi pencurian juga terjadi di Komplek Persada, Bekasi, Jawa Barat. Kali ini pelaku menggasak sepeda motor di salah satu rumah yang berada di komplek ini. Namun saat akan kabur, aksi pelaku digagalkan oleh security komplek dengan cara menutup palang pintu hingga pelaku terjatuh seketika. Tuh kan mas, makanya jangan nyolong, cari kerja yang halal, jangan malah mencuri milik orang lain. Sementara di Kota Malang, pencurian motor nyaris terjadi di Jalan Meratus, Kecamatan Sukun pada siang bolong Rabu lalu. Aksi dua pencuri ini gagal total lantaran motor yang akan digasaknya alarmnya tiba-tiba berbunyi. Sontak saja kedua maling ini pun kabur, takut aksinya ketahuan warga. Waduh, untuk warga Malang dan sekitarnya waspada ya, kejahatan ada di mana-mana. Di Pindrang, Sulawesi Selatan, aksi perampokan terjadi di Salo, Perumahan Jakia, Kecamatan Watang Sawito, tepatnya di kantor KSP Al-Azhar. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang karyawan ditodong oleh orang tidak dikenal dengan senjata tajam dan mengambil uang. Dalam peristiwa perampokan yang terjadi saat warga tengah sholat Jumat, pelaku membawa kabur uang sejumlah 1,3 juta rupiah. Akibat perampokan ini, sang karyawan mengalami trauma. Aksi pencuri motor kali ini memang benar-benar mengkhawatirkan. Gimana enggak, pelaku yang mencari mangsa pada Kamis subuh sempat mendatangi salah satu perumahan di Depok, Jawa Barat untuk memetik motor curiannya. Namun karena tidak mendapatkan motor incaran, pelaku akhirnya berpindah ke perumahan Taman Indah 2, Tugu Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Di lokasi ini, pelaku akhirnya menggondol satu unit motor metik milik warga dan membawanya kabur. Walah, harus ditingkatkan lagi nih kewaspadaan para warga. Kalau perlu siskamling deh, biar maling pada keder. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembegalan yang dilakukan 4 orang pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor di Kampung Rawakedaung, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari. Keempat pelaku memepet korban hingga terjatuh dan mengancam korban dengan senjata tajam. Korban pun terpaksa melarikan diri dan kesempatan ini digunakan pelaku untuk menggondol motor korban yang ditinggalkan. Hadeh, makin meresahkan ini para pelaku begal. Harus benar-benar ditindak tegas. 2 orang penjual ayam crispy di Jalan Tinumbu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban aksi pemalakan yang dilakukan seorang preman. Pelaku yang sepertinya kelaparan meminta paksa sejumlah makanan sambil membentak-bentak sang pedagang. Kedua pedagang yang terlihat pasrah dan ketakutan menuruti kemauan si preman dengan memberikan makanan yang dimintanya. Aksi si preman yang terekam kamera pengawas menjadi bukti bagi pihak kepolisian untuk memburu pelaku. Alah, preman kok kelaparan? Ente boleh deh makan itu ayam, tapi siap-siap aja masuk ke sel tahanan Pak Polisi ya. Pelaku pencurian sempat viral di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ternyata juga pernah melancarkan aksinya di tempat lain. Kali ini targetnya sebuah kos di kawasan Sukun, Kota Malang. Modus operasi pelaku tidak jauh berbeda dengan aksi sebelumnya. Ia mengincar kos atau rumah yang sedang ditinggal penghuninya. Dengan menggunakan kunci palsu, pelaku memaksa masuk dan merusak pintu.
sebuah laptop dan celengan berhasil dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material sekitar 7 juta rupiah. Aksi pencurian terekam kamera CCTV di warung Top Up Ito dekat flyover Link Sukajadi, Pulau Merak, Kota Cilegon. Seorang pemuda menggunakan topi keluar dari mobil, kemudian mengambil 2 HP dan tas berisi uang Rp500.000. Waspada dulu, dulur! Warga komplek di Bengkong resah setelah komplotan maling beraksi 2 malam berturut-turut. Salah seorang warga melihat 2 orang mencurigakan memakai helm di ujung gang. Terlihat seperti sedang mengamati rumah-rumah di area tersebut. Saat mobilnya mendekat, kedua orang itu langsung melarikan diri. Wah, bahaya sekali ya. Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota menyergap seorang kurir narkoba di kawasan Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas kemudian menggeledah satu persatu bagian mobil jenis sport yang dikendarai H. Alangkah terkejutnya saat diperiksa, didapati narkotika jenis sabu dan ekstasi yang disembunyikan di bagian ban serep, blower AC, dan bagasi penyimpanan kunci. Total ada 21 kg sabu dan 19.950 butir pil ekstasi Pink Lady siap edar yang diamankan polisi. Selanjutnya, tersangka beserta ribuan barang bukti diamankan ke Mapolresta Bogor Kota untuk proses penyelidikan. Kepada polisi, tersangka mengaku barang haram tersebut akan dikirim ke wilayah Jabodetabek dengan dijanjikan upah sebesar Rp20 juta. Tersangka yang kita amankan ini adalah sebagai kurir. Jadi kurir ini memang warga Bogor, terus dia disuruh mengambil barang ini di daerah Sumatera Utara. Kurang lebih di sana sekitar 5-7 hari dengan pindah-pindah tempat, pindah-pindah hotel. Terus di petunjuk terakhir dia disuruh ke Palembang. Selain menyita barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan sebuah mobil SUV yang dibawa tersangka sebagai fasilitas dari sang bandar. Sementara itu, atas perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati hingga penjara seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dadan dipanggil untuk membahas program makan bergizi gratis MBG, salah satunya mengenai kasus keracunan siswa pada program MBG di Sukoharjo. Program makan bergizi gratis telah berjalan selama 2 pekan. MBG sudah menyasar 31 provinsi di Indonesia yang disuplai 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Sebelumnya insiden keracunan 40 siswa terjadi di SDN Duku 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah saat penerapan makan bergizi gratis. Dugaan sementara penyebab gejala keracunan berasal dari daging ayam. Para siswa mendapatkan penanganan perawatan dan diberi obat dari tim kesehatan Puskesmas Sukoharjo. Pihak BKM memastikan insiden ini menjadi bahan evaluasi dan tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Seorang pejabat PDAM yang tengah melakukan inspeksi banjir di wilayah Bangkalan, Madura, Jawa Timur menuai komentar minor dari publik. Bagaimana tidak, sang pejabat berkeliling melihat kondisi banjir dengan duduk di atas rakit bambu yang dibawa dan didorong sambil berenang oleh sejumlah warga. Walah, Bapak udah kayak Raja Sari aja nih, kalah Kim Jong-un. Seorang wanita jadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan mantan suaminya di wilayah Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara hari Kamis. Kejadian ini membuat warga menjadi heboh dan panik. Pasalnya, air keras yang disiram pelaku mengenai wajah dan bagian badan lain dari korban yang berjilbab oranye itu. Beruntung korban selamat meski mengalami rasa panas di bagian wajahnya. Pelaku sendiri akhirnya berhasil diamankan untuk diperiksa. Wah, kejam sekali Anda, Mas. Wah, bahaya banget itu truk. Udah miring sekali ke kiri. Jadi ini ada sebuah truk tronton bermuatan plywood yang melaju dalam posisi membahayakan di Jalan Raya Krikilan, Diorejo, Gresik, Jawa Timur hari Jumat pagi. Dan yang dikhawatirkan pun terjadi. Truk bermuatan berlebih itu akhirnya terguling di atas aspal jalan. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan yang lewat dari arah berlawanan sehingga tidak ada korban dalam insiden ini. Menurut pihak Polsek Diorejo, insiden ini terjadi akibat pengemudi kehilangan kendali. Duh Mas, kalau kelebihan muatan gitu, mendingan gak usah jalan. Bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain tuh. Ini rekaman video saat sebuah truk menerobos palang pintu perlintasan kereta api di Jalan Jenderal Sudirman, Rangkas Bitung, Banten. Si pengemudi truk nekat melanggar palang yang sudah turun hingga memaksa petugas jaga lintasan untuk kembali membuka palang itu. Beruntung saat insiden ini terjadi, kereta belum melewati lokasi kejadian sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Namun, tindakan sembrono si sopir truk tetap saja melanggar lalu lintas dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Akibatnya, sang sopir pun mendapat surat tilang dari Pak Polisi. Tuh kan Mas, coba sabar sedikit, pasti nggak kena tilang tuh. Ini kondisi yang memprihatinkan nih. Lihat saja, suasana trotoar di Jalan Walter Mongin City, Jakarta Selatan ini. Trotoar yang semestinya diperuntukkan bagi pejalan kaki justru banyak digunakan untuk parkir kendaraan. Ada juga pos penjaga dan benda-benda lain yang seharusnya tidak ada di atas trotoar. Akibatnya, akses pejalan kaki pun terhalang dan guiding block bagi pejalan kaki difabel juga tertutup dan tidak bisa digunakan. Ya ampun, mohon dong nih pihak terkait ambil tindakan tegas. Sebuah insiden terbakarnya motor terjadi di Jalan Nakula, Legian, Bali, Rabu malam. Api tampak membakar hampir seluruh bodi motor yang diduga berasal dari korsleting di bagian kelistrikan. Seorang warga tampak berusaha memadamkan api dengan tabung pemadam. Semoga nggak ada korban ya. Upaya susah payah seniman Bali membuat ogoh-ogoh terpaksa harus menyerah akibat amukan si jago merah. Sebuah ogoh-ogoh yang sedang dalam proses pembuatan terbakar hebat hingga nyaris menghanguskan seluruh bagiannya di Desa Kerobogan Kelot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Rabu petang. Semoga nggak patah semangat ya warga, semoga bisa dibangun kembali. Buayanya. Seekor buaya yang terekam kamera warga berada di kolong rumah salah satu penduduk di Pulau Bulu, Batam langsung menjadi perhatian warga untuk diburu. Hasilnya, setelah berjibaku beberapa waktu, warga akhirnya berhasil mengamankan buaya berukuran sekitar 3 meter itu hari Rabu. Selain di Pulau Bulu, buaya juga berhasil ditangkap warga di kawasan belakang Padang, Kota Batam di hari yang sama. Diduga buaya-buaya yang belakangan meneror warga Batam itu merupakan kawanan buaya yang lepas dari sebuah penangkaran yang ada di Pulau Bulan. Widih, ngeri kali ini sih, buaya gitu loh. Aku tuh pameran binatang, terus
Viral nih rekaman seorang ibu yang ditegur petugas keamanan sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta lantaran membawa 2 ekor monyet ke dalam mal. Meski ditegur, namun si ibu tetap tak merasa bersalah karena menganggap biasa saja dia membawa hewan peliharaannya itu kemana-mana. Wah Bu, kan ada ketentuannya nih di sejumlah tempat umum untuk tidak membawa hewan peliharaannya. Mohon ngerti ya Bu. Jagolit, ngapo informasi ke Tante Ica, katanya datang sekeluarga, bawa monyet. Ya sudah suruh. Ekor harimau Sumatera tiba-tiba muncul di permukiman warga di sektor Rap, Lalawan, Provinsi Riau, hari Kamis. Dalam video yang beredar dan viral, terlihat dengan jelas satwa dilindungi ini dikerumuni oleh beberapa ekor anjing. Beruntung hewan buas ini tidak menyerang warga. Di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, seekor buaya menghebohkan warga lantaran berada di pinggir empang. Hewan buas ini terlihat muncul di kebun di bawah pohon bambu milik warga Dusun Kanari, Desa Malong, Kecamatan Larisang. Wah, warga sekitar harus hati-hati nih, jangan sampai menjadi korban serangan buaya liar. Di Batam, Kepulauan Riau, buaya-buaya yang diduga lepas dari sebuah penangkaran di Pulau Bulan, Sagulung terus meneror warga. Kali ini buaya menampakkan diri di galangan kapal KTU Shipyard. Sejumlah pekerja sempat kaget dan iseng memberi makan buaya dengan beberapa potong jajanan bakwan. Tentu saja si buaya tak mau makannya karena hewan ini terbiasa makan daging. Sementara itu, warga Pulau Bulu kembali dihebohkan dengan penangkapan seekor buaya yang lepas dari penangkaran di Pulau Bulan. Warga setempat berinisiatif menangkap buaya itu untuk menghindari jatuhnya korban. Diduga masih ada buaya lain yang berkeliaran di sekitar Pulau Bulu. Untuk itu, warga dihimbau untuk berhati-hati dan waspada. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri memimpin langsung rapat pengurus harian perdana tahun 2025 di Menara Kadin, Jakarta. Rapat yang turut dihadiri Waketum Bidang Komunikasi dan Digital, Clarissa Tanusudibyo ini membahas program kerja Kadin Indonesia sepanjang tahun 2025, serta keterlibatan dalam sejumlah program strategis pemerintah, mulai dari program makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, hingga investasi dan perdagangan. Kadin bisa berpartisipasi terutama untuk teman-teman di daerah karena ini merupakan program besar yang harus disukseskan ya, dari dapurnya yang jumlahnya kalau tidak salah 11.000 sampai supply chain-nya, lalu pembiayaannya dan lain-lain. Lalu yang kedua juga tadi bicara cukup detail mengenai penyediaan 3 juta rumah murah per tahun, di mana 2 jutanya di pedesaan, 1 jutanya di perkotaan. Nah, ini teman-teman dari Kadin Provinsi bisa berpartisipasi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia yang juga PLT Sekjen Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Batawari, optimis partisipasi Kadin dapat membantu mensukseskan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Capaian 8% itu bukan pekerjaan mudah karena butuh sinergi dan pasti setiap tahun itu ada tahapan kenaikan. Dengan makan bergizi gratis ini, kita mau ada multiplier efek, melibatkan semua pengusaha UMKM, sehingga ada value di sini. Ini salah satu harapan kita. Kadin Indonesia bersama para pengusaha berkomitmen akan membantu mensukseskan program-program pemerintah, serta fokus untuk membantu peningkatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.